Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Maulana Rahimat. Kali ini kita akan belajar tentang tutorial animasi kreatif dengan objek adalah membuat tokoh karakter. Tentunya menggunakan software Blender 3D animasi. Masih dalam praktikum digital kreatif, ya, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, rekan-rekan sobat kreatif, untuk mengawali materi kali ini, ya, kita simak dulu hasil dari animasi 3D Blender berikut ini, ya. That's Elo Wagtail, and she's in distress. There, my little Montecilla flower. Nah, kita bisa lihat hasilnya begitu sangat bagus sekali, ya. Di era konten kreator saat ini, kita harus betul-betul banyak kreativitas dalam membuat satu konten, yang salah satunya adalah berbentuk animasi. Nah, ya, super cepat, ya, super inovatif, itu bisa kita gunakan menggunakan software ini, ya. Bahkan Blender juga, nah ini sangat mudah, ya. Kita bisa lihat begitu cepat memindahkan warna, memindahkan barang begitu untuk masuk ke aplikasi ini, ya. Bahkan juga membuat kurva-kurva atau titik-titik nodes yang biasanya susah untuk dibuat, ya, melalui desain grafis yang lain. Nah, melalui Blender ini cukup mudah. Oke. Nah, bisa dilihat, ya. Untuk rendering juga begitu mudahnya, ya, dan hasilnya juga begitu memuaskan. Saya kira ini sangat cocok bagi kita, ya, Anda mahasiswa yang kemudian memiliki kreativitas, ya, dalam hal ini. Nah, kita bisa melihatnya hasil dari Blender seperti ini. Baik, nah untuk kali ini kita akan coba, ya, membuat satu modeling karakter, yaitu membuat satu desain animasi yang hasilnya adalah berupa karakter, ya, yaitu karakter gigi. Nah, jadi gigi ini nanti akan menjadi hidup, gitu, ya, akan menjadi hidup, kemudian bisa bergerak, ya, dan ya, seolah-olah karakter gigi ini adalah menjadi tokoh dalam video nanti, ya, dalam sebuah animasi. Tentu ini adalah sebuah karakter sederhana yang isinya sebenarnya hanya mengatur alur vertex dan juga mengekstrud, juga membuat skala daripada desain tersebut, ya. Langkah pertama adalah tentu silahkan bisa buka new, ya, dalam Blender, kemudian ubah tampilan ke dalam view front atau tampilan dari depan supaya nanti enak untuk dibuat, ya, untuk didesain. Nah, ya, kemudian setelah itu jangan lupa klik tab, ya, edit mode, lalu klik A, ya. Nah, setelah itu kemudian Ctrl plus R
tambah vertex, yaitu kemudian posisikan di tengah-tengah. Lalu setelah itu klik juga A. Ya, nah selanjutnya kemudian tekan B, ya. Setelah itu seleksi 2 titik sebelah kiri, lalu klik X dan juga pilih vertices, ya. Nah, vertice, ya. Nah, setelah itu maka menjadi seperti ini. Oke. Nah, jadi diawali dengan sederhana. Awalnya memang dari hanya sekedar kotak saja, ya, sama seperti di pertemuan sebelumnya kita membuat bagaimana membuat animasi meja, dan awalnya semuanya itu berasal dari kotak, ya. Nah, setelah itu kemudian setelah tadi pilih vertice, ya, kemudian klik add modifier, kemudian pilih mirror, kemudian klik clipping. Nah, jangan lupa ini, ya, klik clipping. Nah, ada kotak-kotak ini, jangan lupa nih. Oke, nah setelah itu kemudian ubah dengan face select mode, dan setelah itu klik Ctrl plus R, kemudian atur vertex dan klik face bagian bawah untuk untuk jadikan kaki dari si gigi nanti itu, ya. Oke, ya, baik. Selanjutnya extrude, ya, atau klik E ke bawah, ya. Kemudian untuk membentuk kaki dan skala klik S, ya, atau skala untuk memperkecil kaki tersebut. Nah, jadi diubah sehingga akhirnya menjadi bentuk kaki, ya, agak mengecil ke bawah, kemudian atasnya kotak itu nanti sebagai badan dan juga kepalanya. Oke, nah setelah itu kemudian tambahkan vertex samping untuk mengatur badan dari karakter gigi tersebut, ya. Diputar, ya. Nah, jadi biar kita kelihatan dari tampak kiri, depan, ya, belakangnya, atas, gitu, ya. Oke. Ya, selanjutnya setelah kita lihat tadi ditambah bentuk lekukan dari tubuh si karakter gigi ini, ya, kemudian dibuatlah tambahan, ya, dibuat area tangan, kemudian juga face atau wajah, ya. Nah, kemudian semuanya di extrude, dan ingat untuk itu menggunakan klik kanan, ya. Kemudian setelah itu di skala, kemudian disesuaikan dengan agar pas, ya, supaya pas ukuran-ukurannya. Oke. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kemudian extrude dan tarik, ya, untuk membuat tangannya itu menjadi lebih panjang. Ya, berarti tarik ke tangan kanan, kemudian tarik tangan kiri, ya. Nah, jangan lupa skala untuk nanti menentukan besar kecilnya dari tangan tersebut, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini hasilnya seperti ini, ya. Dan juga di extrude lagi, kemudian ditambahkan lagi vertexnya, ya, untuk nanti membuat telapak tangan. Ya, telapak tangan, atau juga bisa ditambah jari-jari, ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai dengan imajinasi kita sebenarnya. Karena adalah bentuk animasi yang isinya berupa imajiner, ya, bentuk imajinasi, ya, silahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ya, selanjutnya, nah, ya, setelah tadi ada telapak tangannya, kemudian detailkan proporsi tangannya tersebut sehingga betul-betul menjadi mirip dengan tangan. Ya, ada lengannya, ya, kemudian ada telapaknya, telapak tangan. Oke, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk lebih memperhalus, ya, caranya adalah pertama klik add modifier, oke, kemudian pilih subdivision surface, ya. Nah, nanti secara otomatis kemudian aplikasi Blender ini akan membuat memperhalus sudut-sudut yang tadi telah kita buat dari vertexnya itu. Oke. Nah, ya. Setelah itu kemudian atur kembali detail karakter sehingga menyerupai seperti gambar berikut ini. Nah, ya. Oke, ya, seperti itu. Dan ini akan secara otomatis karena tadi pakai mirror, ya. Nah, mirror itu kan otomatis artinya ketika kita membuat yang sebelah kanan, sebelah kiri pun jadi ikut sekalian. Nah, itu, ya.
Di Blender seperti itu, jadi lebih nyaman. Nanti kita buat sekali saja, tetapi situ sudah ada bentuk kiri kanannya sama gitu. Oke, nah setelah itu kemudian selanjutnya kita buat anggota tubuhnya gigi yang lain ya, yaitu bisa kita tambahkan bibir, kemudian tambahkan mata ya, nah mulut ya. Nah itu setelah itu kemudian sama seperti tadi, diperhalus lagi. Oke, nah setelah semua selesai, kemudian klik apply modifier untuk melihat seluruh modifier vertex yang sudah kita buat tadi. Oke, nah klik yang di tanda merah itu ya, kemudian nanti akan terlihat seperti gambar berikut ini. Nah, kan sudah mulai terlihat ya, ada 2 mata, ada 1 mulut, dan kedua tangan, dan juga 2 kaki dari si karakter gigi ini. Baik, setelah itu kemudian kembalikan ke objek mode atau dengan set smooth. Ya, setelah ke objek mode kembali, kemudian setelah itu klik set smooth. Nah, set smooth ini artinya supaya nanti lebih halus lagi ya, tampak permukaan dari si karakter gigi ini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Karakternya menjadi lebih halus dan sudah menjadi seolah-olah menjadi seorang karakter gigi yang cukup lucu ya. Oke. Nah, setelah di-render, maka kalau kita render menjadi JPEG, menjadi sebuah ekstensi JPEG ya, gambar, maka jadi seperti ini. Masih terkesan mengambang ya. Nah, seperti sama karena belum dibuat plane-nya ya. Baik, nah sekarang lanjutnya supaya si karakter gigi ini mempunyai ciri khas yang lain, yaitu kita kasih warna atau coloring. Nah caranya pertama adalah berikan warna dasar terlebih dahulu ya. Nah, misalkan warna warna biru lah ya. Nah, kita buat warna biru ya, warna dasar warna biru. Kemudian atur intensitas warnanya menjadi specular, atau artinya lebih mengkilap. Nah, ya karena kalau kita animasi kan harus ada sisi-sisi mengkilapnya ya, karena supaya terlihat dia telah 3 dimensi. Baik. Oke, setelah itu kemudian untuk menambahkan warna lebih dari 1 jenis warna, ubah dalam posisi edit mode. Kemudian setelah itu seleksi area yang akan diberi warna berbeda. Ya, misalkan area tangan ya. Nah, itu diseleksi dulu semuanya, baru setelah itu kemudian ditambahi warna. Area kaki misalkan begitu ya. Nah, ya. Diseleksi dulu semua areanya, vertexnya, kemudian setelah itu diganti warna. Oke. Nah, klik tanda plus ya, lalu new. Setelah itu dalam toolbox material ya, maksudnya tadi jadi new atau tambah tadi itu dalam toolbox material, dan pilih warna yang diinginkan ya, misalkan warna kakinya jadi oranye, warna tangannya jadi oranye gitu ya, dan kemudian atur intensitas warna, dan juga jangan lupa klik specular supaya tadi lebih mengkilap. Oke, nah setelah itu kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Tangannya kuning, kakinya kuning, oranye ya. Nah, kemudian warna tubuh kepalanya semuanya menjadi biru metalik ya. Ada biru mengkilap, specular. Oke. Nah, untuk selanjutnya kemudian klik assign, kembalikan ke posisi object mode, dan kemudian setelah itu di-render. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan yang sedang mencoba ya, ulangi langkah seperti di atas untuk membuat mata. Jadi untuk mewarnai mata seperti tadi ya, di vertexnya di blok dulu ya, diseleksi, kemudian masuk ke dalam new toolbox ya, kemudian pilih pewarnaannya sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kalau mata ya kasih warna hitam lah gitu ya. Nah ini ya warna hitam.
Ya, setelah itu, nah jadinya seperti ini. Jadi sudah karakter gigi ini badannya warna biru mengkilap, kedua tangannya kuning, kakinya kuning, kemudian matanya keduanya hitam. Nah, ya. Oke, selanjutnya ketika kita ingin membuat animasi karakter kita itu menjadi bergerak, ya, maka sekarang kita masuk ke dalam praktek ya, rigging dan juga skying. Ya, bahasa sederhananya adalah ya membuat kerangka kerangka badannya, kerangka armatur ya, itu disebut dengan rigging atau juga disebut dengan bone. Nah, jadi lebih banyak sih bone yang disebut, nanti saya akan banyak menggunakannya istilah bone atau tulang. Nah, kalau skying ini artinya membuat proses pengulitan ya, menambahkan kulit dari si karakter animasi kita ya. Atau kalau dalam logika di Blender ini ya, pengulitan itu artinya penggabungan bone, tulang dengan objek agar objek nanti bisa bergerak berdasarkan bone yang disusun ya. Seperti layaknya manusia kita bisa bergerak gitu ya. Oke, nah caranya adalah ya klik add ya, kemudian add animation, kemudian klik pilih single bone. Oke, nah seperti ini ya. Setelah itu kemudian pilih toolbox object data, kemudian klik X-ray agar bone-nya nampak ya. Jadi bone itu kan nanti masuk ke dalam tubuh si animasi itu ya. Nah, supaya terlihat dari luar, kita melihatnya, kemudian klik X-ray. Nah, X-ray itu bisa melihat tulang dalamnya, begitu ya maksudnya ya. Nah, oke. Nah, berupa klik nanti ada di atasnya kan, termasuk juga di situ ada armatur 0,00 itu ya. Nah, setelah itu kemudian koordinat lokasinya ya. Lokasi koordinat bone-nya itu X, Y, Z. Nah, semuanya harus dibuat 0 semua. Jadi biar pas tengah-tengah dari objek animasi giginya. Seperti ini ya. Nah, itu yang dilingkari merah itu semuanya harus jadikan 0 semuanya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu posisikan bone di bawah karakter. Tarik ke bawah ya. Nah, jadikan itu menjadi induk bone, kemudian edit mode, lalu A dan klik pada ujung bone ya. Nah, setelah itu jangan lupa, ini menarik nih, penting. Pada panel kiri nanti akan ditemukan klik X axis mirror. Nah, ini ya. Mirror itu lagi-lagi adalah supaya kita nanti sekali desain itu akan ada di mirror ya, di apa istilahnya, di copy gitu ya. Mirror seperti kaca ya, dipantulkan. Nah, kemudian setelah itu jadikanlah sumbunya biar simetris. Dan dengan adanya mirror ini juga nanti sumbunya itu pasti akan simetris ya. Klik X axis mirror, jangan lupa. Oke. Nah, setelah itu kemudian extrude ke atas untuk memberi tulang badan. Kalau tadi tulang utamanya, nah ini kemudian tulang badan dari bawah sampai atas ya. Setelah itu pada ujung bone badan ya, klik Shift plus E, kemudian tarik ke samping untuk memberikan tulang tangan. Nah ya, nanti jadi dari satu tulang itu nanti bisa bercabang-cabang ya. Nah, menjadi tulang badannya ke atas, kemudian tangannya kedua kiri kanannya. Oke, selanjutnya setelah itu disconnect bone. Ya, untuk melepaskan tulang dan dipasang pada posisi tangan. Karena tadi kan posisinya di atas ya. Nah, untuk melepaskannya itu klik disconnect bone. Kemudian setelah itu tarik ya dan arahkan bone tadi itu pada tangan. Gitu ya, pada tangan kiri dan tangan kanannya. Ya. Caranya adalah klik kanan pada bone, kemudian lalu klik Alt plus P, lalu disconnect bone. Nah, itu cara supaya
bond yang untuk tangan itu terlepas dari bond utama badan tadi. Ya, oke. Selanjutnya pasangkan bond pada posisi tangan ya. Ditarik dalam posisi tangan supaya pas ya. Kemudian setelah itu klik W. Ya, pilih nanti di situ akan muncul subdivide. Maka bond akan membelah menjadi 2 bond. Nah, ini juga untuk menggerakkan antara lengan ya dengan telapak tangan gitu ya. Jadi nanti bisa bergerak antara ada lengannya dan juga ada telapak tangannya. Oke, ya. Setelah itu kemudian buat susunan bond untuk kaki. Ya, dengan langkah pembuatan yang sama seperti bond tangan. Seperti tadi ya, di copy bondnya, kemudian disconnect, tarik ke arah kaki, ya, 2 tentunya. Nah, setelah itu juga di subdivide, jangan lupa ya, supaya nanti kakinya pun bisa ikut bergerak. Ya, oke. Setelah itu kemudian ubah bond menjadi object mode. Ya, object mode. Ya, oke. Nah, setelah itu kemudian jangan lupa modifier mirror pada karakter di apply, diklik ya. Kemudian setelah itu klik kanan pada objek karakter, lalu shift ditekan terus ya. Dan lalu klik kanan pada bond, kemudian Ctrl plus P dan pilih with automatic weight. Nah, ya itu ya. Saya ulangi ya, klik kanan pada objek karakter, shift-nya ditekan terus, lalu klik kanan pada bond, kemudian Ctrl plus P, dan setelah itu pilih automatic weight. Nah, sudah. Nah, maka secara otomatis nanti bond ini akan menempel pada karakter, ya, pada karakter gigi tadi itu, dan akan bekerja pada posisi masing-masing area. Ya, jadi kalau di badan nanti masuk ke dalam badannya, kalau di tangan masuk ke tangannya, kalau di kaki masuk ke kakinya. Nanti akan bisa bergerak-gerak sesuai dengan fungsi dari anggota tubuhnya itu ya. Nah, setelah itu kemudian klik kanan pada bond, ganti menjadi posisi mode. Ya, pose mode ya, pose mode. Oke. Nah, selesai itu bond kemudian siap digerakkan dengan cara klik kanan pada bond, kemudian klik R atau di rotate. Ya. Nah, kalau nanti di video itu nanti ya, jadinya nanti sudah bisa bergerak itu. Dan ini hasil rendernya, bergeraknya seperti ini. Nah, gambarnya ya. Jadi sudah bisa bergerak, yang tadinya diam saja si karakter gigi itu, sekarang tangan dan kakinya sudah bisa bergerak-gerak. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana supaya karakter yang tadi itu lebih terkesan animasi ya, bisa lebih bergerak dan kemudian bisa lebih seperti seolah-olah makhluk hidup ya, seperti manusia. Nah, ini disebut dengan animating character. Oke, caranya begini. Pertama, kembalikan karakter pada posisi semula. Itu persis pas tengah-tengah tadi ya. Setelah itu klik panel screen layout dan pilih animation. Oke. Nah, setelah itu pada toolbox timeline kemudian klik record. Ya, setelah itu kemudian klik box active keying set ya, dan pilih lock rod scale. Jangan lupa ya, pilih lock rod scale. Nah, maka secara otomatis ketika bond digerakkan, dia akan mengunci lokasi ya, mengunci location, rotation dan skala. Jadi sudah mengunci, gerakan itu sudah terkunci di situ. Jadi tidak bisa lepas lagi ya. Nah, namun catatan penting adalah jika bond tidak dalam posisi terkunci ya, ketika frame bergerak ya, dan pada frame sebelumnya posisi bond belum terkunci, maka akan mengalami snap atau bisa jadi kesalahan pada gerakan. Inginnya dia bergerak ke kanan misalkan, ternyata jadinya malah ke kiri atau ke belakang. Nah, bisa jadi begitu. Karena apa? Catatannya adalah belum terkunci. Nah, maka jangan lupa untuk lock ya, dikunci. Oke. Nah, selanjutnya adalah seleksi all pada bond, artinya jadi
di blok semua gitu ya, seleksi semua. Kemudian tekan A dan setelah itu tekan I. Nah, nanti pada panel Dope Sheet di frame 1 akan muncul frame mana yang sudah terkunci. Nah, ini untuk ngecek mana yang belum terkunci atau yang sudah terkunci. Oke. Kemudian setelah itu klik tool current frame pada timeline, isikan angka 11 yang berarti kita akan memberi action pada frame 11 ya. Nah, kemudian berikan pose karakter pada frame 11. Oke, jadinya seperti gambar seperti ini. Ya, selanjutnya di frame 22 kemudian berikan kepada pose awal. Ya, seleksi frame 1, kemudian shift plus D atau artinya diduplikat dan tarik semuanya itu ke frame 22. Oke. Nah, itu supaya nanti geraknya sama gitu ya. Jadi ada pengulangan di copy. Nah, setelah itu klik play dan pada timeline atau ALT plus A untuk melihat hasil dari gerakan animasi yang dibuat tadi. Ya, nah ini kemudian setelah itu kita coba sekarang merender animasi yang sudah dibuat ya. Caranya adalah set ending animasi sesuai jumlah frame yang dibuat. Oke, kemudian pilih tools render. Ya, kemudian setelah itu render preset diubah menjadi TV PAL 4:3. Ya, kemudian setelah itu resolusinya dikali 50%, tarik ke samping menjadi 100%. Nah, ya di fullkan gitu ya. Nah, setelah itu kemudian gerakan ke bawah untuk dengan mouse ya atau juga kursornya supaya ke bawah. Scroll dengan cara scroll mouse. Selanjutnya adalah pilih output render untuk tempat penyimpanan file nanti hasilnya di mana. Ya, lalu ubah file dari awalnya format PNG menjadi AV RAW. Nah, ya, AV RAW, oke. Nah, setelah itu kemudian scroll ke atas lagi dan pilih animation. Oke. Nah, setelah itu maka selesai. Jadilah animasi karakter gigi yang lucu ya, yang bisa bergerak-gerak dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu project kreatif kita. Ya, bisa diganti dengan yang lain silahkan ya, sesuai dengan kebutuhan dari kita masing-masing ya. Saya kira itu dulu ya, ini adalah masih dasar. Untuk lebih lanjutnya mungkin silahkan bisa dilihat video-video tutorial lainnya tentang animasi Blender ini dan semoga Anda sukses menjadi seorang yang kreatif yang salah satunya adalah dengan menggunakan media digital kreatif yaitu media animasi. Terima kasih, saya Asep Maulana Rohimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.